Ya, oke guys, baik lagi sama gue karena datang nggak bisa bohong ya. Hari ini Rabu ya 20 Juli ya. ISG kayaknya naik gede 2% ya. Berapa sih hari ini naik? Iya 2% gila. Semoga naik sampai 7.000. Ya tadi gue sedikit sepintas lihat juga porto gue banyak hijau. Ya, semoga baik lagi ke 7.400. Bursa saham lu doain aja Indonesia nggak perang, jet set. Ya, selama Indonesia nggak perang ya Ukraina nggak bakalan. Ya, doain Indonesia damai-damai ya lumayan guys. Jumlah investor Indonesia berapa? Sekitar 9 jutaan ya. 9 jutaan. 9 jutaan dari 200 juta itu berapa sih? Berapa persen jumlah investor Indonesia sekitar ya hanya 4,5% lah yang jadi investor itu ya. Ya 4,5% banyak doa, aman-aman hingga kita jauh dari perang gitu ya. Atau udah gua yang orangnya pengen Indonesia rusuh, jauhkan ya. Oke, ya gue mau bahas sama IPO ya, Aksio. Mm-mm. Ya hari ini ARA 35%, baru IPO hari ini ya 35%. Aksio ya gue tahu sih laptopnya, cuman jujur gue nggak pernah pakai. Ya Aksio nggak pernah pakai, tapi konon lumayan terkenal dan ini merek lokal guys ya, buatan Indonesia. Em, ya sebelum kita bahas dari sisi bisnisnya, kita lihat dulu prospektusnya aja dulu ya, data-datanya dulu. Em, oke, ini prospektusnya ya semuanya. Intinya dia bergerak, yang gua tahu ya Axio itu ya lo tau lah laptop lah ya. Laptop gua tahu itu. Ya. Mm. Ini rencana penggunaan dana ya, kita lihat yang penting-pentingnya. Ya sekitar 90% dia mau pakai untuk modal kerja ya guys, untuk menunjang peningkatan penjualan, ya pembelian bahan baku komponen dan suku cadang produk perseroan ya, motherboard, SSD, RAM dan lainnya ya, piutang segala macam. Oke, ini 90% jadi dananya IPO itu bakal dipakai buat itu, positif ya. Jadi intinya ini bukan buat bayar utang guys ya. Positif. Sisanya akan digunakan untuk belanja modal lagi. Ini 10%-nya untuk perluasan area gudang. Oke. Ya, jadi 100% dipakai benar untuk ekspansi ya guys. Jadi eh, ya harusnya IPO-nya niat gitu loh. Karena ada IPO yang gue lihat di prospektusnya buat bayar utang semuanya. Gila. Apa tuh contohnya? Maaf nih ya, IPTV. Ya, itu isinya kebanyakan buat lunasin utang gitu. Ya, yang ngapain lo beli perusahaan yang buat lunasin utang gitu loh. Ya, oke. Dan data-data keuangannya, oh ya, kebijakan dividennya itu, tunggu gue lihat kebijakan dividennya. Nah ini ya, intinya dia berusaha membagikan maksimal 40% ya. Jadi ada niat lah dia mau membagikan dividen guys ya perusahaan ini. Mana tadi gue sempat baca tuh. 40% guys maksimal ya, maksimal ya. Jadi nggak dia nggak janjiin 40%. Nah ini dia. Sebanyak-banyaknya 40% ya. Dari tahun buku 2021. Jadi harusnya dia bagiin tahun ini. Habis IPO mungkin ada RUPS ya gue nggak tahu. Karena ini tahun buku 2021 sebanyak-banyaknya 40%. Ya. Jadi ya kalau dari baca sekilas prospektusnya sih kelihatan lumayan niat ya. Jadi lumayan niat dan lumayan berprospek. Sekarang kita lihat yuk data keuangannya. Ya, ekuitas 2019 72 miliar.
Lalu naik 141 miliar ya, naik 95%, gila. Terus naik 267 miliar. Naik 88% ya. 2 tahun ini dia naiknya lumayan loh, gede banget ini loh ya. Heeh. Jumlah saham beredar nanti yang akan dicatatkan oleh BEI ya, itu 5,8 M ya. Berarti maka book value-nya dia sekitar 12, 24, dan 46. 46, maka tahun depan karena dia naik sekitar berapa guys? Kemungkinan book value di 2022 tuh, apalagi terutama setelah IPO ya, 91,98 kan, maka berpotensi tembus sampai akhir Desember 2022, 41 dikali 1,9198 ya, maka 78 book value-nya guys, 78. Berpotensi nih ya, kalau dia main kinerjanya benar gitu terus ekuitasnya ya. Cara ekuitas sih positif ya, positif secara ekuitas, tapi kita lihat dulu yang lainnya. Growth saham belum ada. Tadi sih udah ada lah ya. Berapa? Tembus hari ini kan 189 guys. Iya, PBV kira-kira 2,42 nih sekarang ya. 2,42. Harga wajar gue nggak bisa karena ini masih IPO. Nah, kita bahas laba lah. Laba 1,9 M, total naik 11 M ya. Ini sangat luar biasa, 492 miliar persen naiknya, dan total naik 135 M, naik 1000% guys. Amazing. ROE dari 2,7% naik ke 8%. Ini ROE-nya jelek saat ini, tapi ini sedang. Dan ini tahu-tahu ROE naik 50% guys. Gila. Ini sih biasa angka beggar ya. Biasanya angka beggar 50%. Gila loh, 2 tahun aja balik modal. EPS 0,3 waktu itu 2 dan sekarang 23 ya 2021. Nah, nanti katanya dia mau bagi dividen dari ini guys. 23 ini ya. 40% berarti kemungkinan dia bagi ya 100 RP cepean lah. Cepet RP 10 ya. Kemungkinan dia bagi dividen kalau emang 40%. Katanya kan sebesar-besarnya 40%. Ya, DPS dia belum pernah bagi. Nah, maka kalau dia punya DPS IPS segini guys, gue bisa proyeksikan harga dia kira-kira berapa ya oke-nya. Harga fundamental dia tuh berarti 23. Kalau seumpama dia bagi 50% dapat 12 kan? Ya berarti 120 sampai 240 guys. Harga fundamentalnya Aksio ini, Teradata Indonesia. Sekarang masih IPO masih di harga 189, masih murah ya guys ternyata. Kemungkinan besok arah lagi ya. Ini kelihatan sih. Sumpama nggak jadi arah pun lu masih ada di harganya. Just so you don't need to work. Menurut gue pribadi ya. Menurut gue pribadi, sumpama besok nggak jadi arah pun ya. Namanya juga ini kan IPO pasti ada bandarnya di belakang. Tapi secara tadi gue lihat sekilas sih perusahaannya jelas ya. Jelas ya. Dan ini harganya juga oke nih. Ya. Lumayan oke. Iya. Dia masih di harga fundamental ya guys. Ini 189. Gue kasih harga segini. Berdasarkan IPS yang tadi 2021. Ya. Ini masih di harga fundamentalnya. Sumpama nggak jadi Arab pun lu kayaknya sih masih harga lu nggak usah takut. Ini belum kemahalan. Ya. Kalau gue dari sisi fundamental laporan keuangan ya. Nah,
Oke, dari sini berarti kita udah bisa simpulkan bahwa secara laporan keuangan nih, dari data prospektusnya oke ya. Ini perusahaan oke. Ada prospek lah, gue nggak bilang ada prospek. Nah, sekarang kita bahas dari sisi bisnisnya yuk. Ya kan kita tahu dia laptop nih, laptop. Gue seumur-umur dari tahun 2007 ya ke 2006, 7 lah gue pakai laptop, ganti laptop ini udah 3 kali. Ya, intinya baru 3. Yang pertama gue nggak tahu merek apa tuh nggak jelas, lumayan awet juga sama gue 7 tahunan. Di tengah-tengah itu gue ganti Asus, Asus juga 7 tahunan. Dan sekarang gue pakai HP ya, HP ya halus pakai, dan ini udah jalan 3 tahunan ya, kelihatan. Axio ini jujur gue nggak pernah pakai sehingga gue nggak bisa ngomong kualitinya gimana. Tapi dari gue baca-baca dari komentar yang pernah pakai ini, pro dan kontra ya. Ada yang bilang katanya awet, tapi ada yang bilang katanya build quality-nya nggak bagus, segala macem, ya gak cepet rusak, macem-macem lah. Dari eh, ini kan karena produk lokal ya guys, Indonesia. Gue dulu pernah pakai ya produk lokal juga Indonesia yang sempat gue lumayan suka tuh. Waktu itu Polytron ya. Waktu itu gue pakai, sempat tahun-tahun berapa tuh gue pakai HP Polytron guys. Ya, gue sampai waktu rusak tuh Polytron gue belilah. Ini contoh aja nih, gue kasih tahu aja. Gue pakai HP Polytron pas rusak tuh HP. Ini udah Android ya, udah Android. Sampai HP kedua gue bela-belain gue beli Polytron lagi. Kenapa saat itu after sales-nya menurut gue bagus. Polytron itu ya. After sales-nya menurut gue bagus. Waktu itu ketika HP gue ada masalah, layar retak, gue datang ke service center-nya cepet banget dilayani dan gue diganti layar baru tanpa bayar. Dan itu terjadi berkali-kali gue ke after sales Polytron dan memuaskan layanan after sales-nya. Ini gue HP ya, gue nggak pernah pakai Polytron yang di kayak TV-TV gitu, gue nggak pernah. Pokoknya ini secara HP aja. Ini gue HP ya. Memang ini laptop sih, cuma actually ini laptop. Cuma gue mau bandingin secara kualitas lokal gitu, produk lokal. Ya, after sales-nya bagus. Sampai suatu ketika rusak ya, pada akhirnya gue coba dibeliin, pada lagi boomnya HP China gitu lah. Yang lo tau lah, yang merek-merek terkenal ya, 4 merek terkenal ini yang China yang booming-booming ini. Gue pakai di harga yang gak beda jauh juga. Dan akhirnya gue harus ngakuin guys, maaf banget nih, gue harus ngakuin bahwa, maaf ya, produk luar itu jujur lebih bagus, sorry ya. Akhirnya gue harus ngakuin itu ya. Padahal gue sempat jadi pemakai setia waktu itu ya, untuk HP lokal gitu loh. Ya, akhirnya gue harus ngakuin bagus. Nah, ini gue yang sempat pakai lokal aja akhirnya harus mengakui gitu loh, harus mengakui. Ya, kenapa? Pada akhirnya gue selidik-selidik ternyata, maaf ya, Polytron ini kalau HP itu, ini setahu gue dia ternyata import barang bakunya masih dari China gitu loh, dan dia rakit di sini. Ini gue nggak tahu info yang gue dengar bener apa enggak. Sehingga otomatis secara inovasi ya, inovasi udah pasti udah kalah. Nggak mungkin lo bisa bersaing sama produk yang dari China sana karena inovasinya dari dia gitu loh, udah pasti kalah ya, karena lo cuma hanya perakit gitu loh ya. Gue cuma ngasih tahu ya guys, kenapa di China itu dan India juga ya, bukan hanya China, kenapa mereka jago inovasi ya guys, karena gue baca catatan ini data 2013 ya, lulusan PhD dari China itu ada 800.000. Ini gue kasih tahu 800.000. Dan lulusan PhD dari India tuh ada 600.000 dan 700.000. 600 ribuan lah. Indonesia hanya 60.000. Ya, 60.000 lulusan PhD. Ya, yang lulusan PhD. Dan kebanyakan di Indonesia, maaf nih ya, PhD-nya itu juga cuma, maaf ya, di bidang sosial gitu loh. Ilmu-ilmu sosial. Beda dengan China dan India yang rata-rata di bidangnya benar-benar IT dan teknik segala macam lah. Kayak gitu. Itu yang bikin makanya di China dan India sendiri ya guys, itu
apa sih, pemikir-pemikir apa ya, gue nyebutnya ya, mereka yang bisa inovasi gitu lah, yang melakukan penelitian, ilmuwan-ilmuwannya di sana ya guys. Itu banyak banget guys, sehingga untuk menginovasikan sebuah teknologi baru, mereka bisa gitu loh. Mereka bisa ya. Jadi kalau lu secara teknologi lu mau ngadu HP, gue bicara HP aja dulu ya, HP. Lu mau buatan lokal, maaf ya kita, lu mau adu sama mereka yang yang lulusan PhD di bidang IT-nya itu banyak banget, ya udah pasti lo kalah, udah pasti lo kalah. Itu yang pada akhirnya gue akhirnya mengakui, maaf ya, waktu itu gue sempat pakai lama Polytron, cukup setia, cukup senang juga, cukup puas ya. Tapi pada akhirnya gue mengakui juga pada akhirnya gitu loh. Nah ini gue bicara sekarang kita balik ke laptop. Ya, Axio ini oke, dari sisi bisnis dia ngincer segmen mana nih gue nggak tahu ya. Mungkin kayaknya sih segmen menengah ke bawah. Ya. Nah dari sini kalau kalau lu mau bilang bahwa suatu hari dia akan mengalahkan mungkin merek-merek pesaingnya dari Amerika atau dari China, Jepang atau yang segala macam, mungkin terlalu berlebihan. Mungkin ya, karena ya lo tahu sendiri, tadi kan udah gue bilang lulusan PhD Indonesia itu hanya 65.000. Ini data 2013 ya, gue nggak tahu sekarang. Dan itu kebanyakan di PhD kita tuh jurusan sosial, ilmu sosial gitu loh. Ya beda sama negara-negara yang maju gitu loh ya. Jadi kalau lo berharap bahwa misalnya kayak Axio ini bisa ngalahin merek laptop merek luar, kayaknya mungkin enggak ya. Tapi kalau berperang dari sisi harga, mungkin dia harus main di sisi harga ekonomis di bawahnya, pasan jual harga dan terjangkau untuk masyarakat menengah bawah, mungkin dia bisa menang. Mungkin dia bisa menang. Tapi dari laba sih kelihatan bertumbuh tadi ya dari prospektus. Jadi gue pribadi kalau masalah keawetan ya pro dan kontra sih. Gue nggak pernah pakai Axio jadi gue nggak bisa ngomong. Tapi banyak yang ngomong juga katanya kurang awet katanya. Ya. Tapi ada juga yang bilang awet. Jadi ini pro dan kontra nih ya. Ya kayak gini masalah keawetan. Tapi apakah nanti dia akan memperbaiki kualitasnya gue kurang tahu. Tapi kemungkinan dia bisa bersaing sih menurut gue ya merek ini kalau dia mainnya menengah ke bawah. Ya mainnya menengah ke bawah. Ya. Ada prospek ya secara pribadi gue lihat dari bisnisnya ya bisa jadi ada prospek ya, bisa jadi. Karena gue lihat sih dari tadi data keuangannya lumayan bertumbuh dahsyat ya. Kayaknya banyak juga yang pakai soalnya gue lihat Axio ya, lumayan banyak yang pakai, harganya murah, terjangkau, ya mungkin cocok juga untuk banyak kalangan ya. Nah, itu aja sih guys kalau gue ngomong dari sisi bisnisnya ya guys. Apakah menarik? Ini sama IPO Axio ini menurut gue lumayan menarik ya. Ya harga masih di fundamentalnya sekarang 189 dan perusahaannya menguntungkan dan dana IPO-nya benar-benar mau ekspansi, gue rasa ini termasuk yang ada prospek ya. Termasuk ada prospek. Dan dari sisi bisnisnya tadi gue lihat ya lumayan lah. Kalau lo memang jangkauannya untuk menengah ke bawah di Indonesia, jelas ini ada prospek menurut gue ya. Ya oke guys, sampai sini aja gue bahas Axio ya. Semoga produk Indonesia bisa berjaya dan gue pribadi mendoakan Indonesia semakin banyak lulusan PhD-nya sehingga bisa bersaing dengan negara-negara maju ya. Terutama di bidang IT dan teknik ya gitu segala macam ya. Kalau pinternya makin banyak, pendidikan makin banyak. Oke guys, gitu aja guys. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Karena data nggak bisa bohong ya.